Yang pakai topi, izin topinya dilepas dulu karena kita di dalam ruangan. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan, bisa berdiskusi terkait dengan pengalaman-pengalaman di lapangan. Mungkin pernah ada yang mau itu secara pidana, bagaimana kalau kemudian mengejar pengamen mungkin, atau kemarin yang kejadian itu yang beberapa waktu yang lalu ada yang karena kalau baru lihat mobil patroli provinsi saja itu teman-teman pelanggar itu sudah takut duluan, bisa kabur duluan. Akhirnya karena gara-gara kabur, itu biasanya kalau yang jual baksonya tumpah, airnya panas, kena tubuhnya, bisa kena serangan balik nanti produknya. Nah, ini mungkin pengalaman-pengalaman di lapangan yang mungkin pernah Bapak Ibu alami atau mungkin pernah rekan-rekan lain alami, itu nanti kita bisa diskusikan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari close yang untuk narasumber kita, Pak Seso. Bapak serta Ibu sekalian yang sangat kami banggakan, mohon maaf dan mohon izin kami datang terlambat persis seperti Pak Seso. Jadi kalau kemarin bisa on time, sekarang tidak bisa on time karena mohon maaf hari ini memang Satpol PP terfokus pada Gembong. Jadi tadi tokoh-tokohnya Gembong datang semua, jadi kami harus mendampingi beliaunya. Tanpa mengurangi rasa hormat, di depan saya cukup banyak sekali senior. Ada Bapak Peter, ada Bapak Bayu, ada Mbak Asri, ada Pak Ketok Ayah, dan lain-lain semuanya. Bapak serta Ibu sekalian yang sangat kami banggakan, baik Ibu, Bapak, Kasih, Rantik Bang, Pak Munsewo, kalau nomenklatur yang baru itu sekarang kan Trantik Bang, jangan dibolak-balik Pak ya. Soalnya kemarin sudah saya ulang dengan Pak Seso, kalau Bantik itu identik dengan apa yang ada di OPD. Jadi Satpol itu tiap hari menerima Bantik terus. Jadi nyuwun sewu penyebutannya yang ada di kelurahan jangan Bantik, tapi adalah Kasih Trantik Bang, sesuai nomenklatur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Seso. Itu catatan kita biar lidah kita lebih familiar ya, lidah kita lebih familiar. Jadi transiknya itu di depan, baru pembangunannya yang ada di belakang. Yang kedua, Bapak serta Ibu sekalian, ya, kami mendatangkan beliaunya ini, Pak Seso ini luar biasa, harus istilahnya harus inden 2-3 minggu untuk melihat jadwalnya. Karena apa? Karena memang yang ingin pesan yang ingin disampaikan dari Bu Asisten Pemerintahan dan Pak Kasatpol PP, saya disuruh roadshow ke kecamatan-kecamatan dalam hal ini adalah wilayah, karena memang di antara satu dengan yang lain ada pemahaman yang sama terkait dengan pola tindak yang akan kita laksanakan bersama. Untuk yang pertama, Bapak serta Ibu sekalian, saya kira untuk uniform semuanya sudah sama, tidak ada bedanya antara yang ada di Mako 34, Mako Pusat dengan yang ada di kecamatan dan kelurahan. Bagaimana selanjutnya dengan garis komando yang sudah ditentukan oleh masing-masing? Garis komando sudah jelas. Kalau di 34 adalah Pak Kasatpol PP, yang ada di kecamatan adalah Pak Camat. Tetapi secara hierarki barangkali ada hubungan antara Pak Kasatpol PP dengan para camat yang ada di wilayah masing-masing terkait dengan masalah Trantibun. Jadi tadi sudah cukup banyak dibahas sama Pak Seso. Barangkali apa yang disampaikan oleh beliaunya tadi bisa kita ambil, kita petik hikmahnya 1-7 teman-teman sekalian ya. 1-7. Bu, kita tolong Bu. 1-7. Bu, dibuka lagi. Yang 1-7 kita berharap poin yang nomor 6, ya karena saya hafal ya, karena mali moco. Poin nomor 6 itu adalah upaya terakhir ya. Sekali lagi poin yang nomor 6 itu adalah upaya terakhir, benteng terakhir kita di dalam melakukan tindakan. Ya,
Kalau misalnya bisa selesai di nomor 1, ya itu yang kita harapkan bersama, bisa selesai di nomor 1. Sekali lagi ini diingat-ingat, ini memang buku saku kita di dalam melakukan kegiatan dan penindakan pada saat kita melakukan aktivitas di lapangan. Setiap gerak dan langkah kita adalah bermuatan dan bersentuhan dengan hukum, maka harus hati-hati betul. Maka saya selalu mengatakan di depan beliaunya juga, di depan Pak Seso, bahwa administrasi adalah panglima yang tertinggi di dalam melakukan penertiban. Terjadi maladministrasi, maka akan celaka juga bagi kita para pimpinan. Ya. Baik, mungkin yang ingin saya tekankan yang pertama, kalau di kecamatan, Mas, sampai konsentrasi aja. Nanti saya share ya semua materi, baik yang ada di 34, yang Pak Seso, atau nanti ada materi lain Pak share di grupnya Pak Senopati. Itu mungkin terkait dengan pelaksanaan transibusi itu saya kalau aparat pemerintah itu kan selalu juga dalam melaksanakan perintah itu kan ada SOP Pak. Jadi apakah alangkah baiknya kalau kita dalam melaksanakan perintah baik patroli, pengamanan, apalagi dalam penertiban, apakah kita tidak perlu disiapkan SOP? Barangkali nanti misalnya kita bersentuhan dengan hukum khususnya yang tanggung jawab pribadi seperti yang Pak Direktur sampaikan. Yang meminta itu adalah pidana, dan namanya permintaan itu memang ada penetapan pengadilannya. Minta izin kalau minta. Tetapi untuk mengenakan sanksi administrasi itu nggak perlu penyitaan, pengamanan. Beda. Jadi kalau penyitaan memang pasti konotasinya PPNS, harus dilakukan oleh PPNS. Karena begitu ada kata penyidik, ya PPNS itu kan penyidik pegawai negeri sipil. Berarti itu pasti dia pidana. Sedangkan untuk mengenakan sanksi administrasi itu nggak butuh PPNS. Saya ulang, pengenaan sanksi administrasi tidak perlu melalui PPNS. Makanya bajunya Pol PP ini bisa dua, baju Pol PP dan juga baju PPNS. Kalau yang punya PPNS, di apa? Iya. Jadi kalau yang sudah diangkat sebagai PPNS, karena dari gelarnya juga Pak dia. Nah, ini baik Pak ini. Itu Bapak Ibu berarti sudah punya dua kewenangan. Satu bisa mengenakan sanksi administrasi, satu bisa mengenakan sanksi pidana. Tapi kalau sanksi administrasi tidak perlu. Di Mako kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah buatkan Pak contoh bagaimana berita acara pengamanan termasuk surat-surat yang dibutuhkan. Makanya mungkin teman-teman kecamatan mohon bisa berkoordinasi dengan teman-teman Mako terkait dengan kelengkapan dokumen. Sudah ada Pak, intinya kalau mau mengamankan itu ada berita acaranya. Ya. Ya. Nah, karena memang kita, iya bedanya kan? Makanya coba next yang tadi. Yang ingin saya bicarakan Pak, apakah ada perbedaan pelaksanaannya Pak untuk antara kantor pusat, Mako, transit kecamatan sama transit di kelurahan? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, sampun. Pak B, ada yang ditanya? Angkat tangan itu ngantuk atau apa? Wah, baik Pak, ini dua sesi, dua penanya masing-masing. Jadi ini sebagai penutup closing dari Pak Seso sekaligus mungkin closing statement juga dari beliau yang mau. Yang pertama Pak, SPT sudah perintah tugas itu kelengkapan yang paling utama dan harus punya. Nanti saya sarankan itu dibuat sama seperti yang ada. Kecuali yang dibuat saya katakan biasa. Karena kedua tidak ada dengan desa tapi buat ya itu satu SPT.
Yang kedua terkait dengan di SOP yang belum bisa dibuat, misalnya termasuk dengan apa tadi contohnya yang jualan pakai mobil banyak sekarang ini, yang jualan pakai mobil, gitu ya. Itulah begini Bapak Ibu sekalian. Dalam melakukan tindakan pemerintahan, standar atau parameter sahnya atau tidak sahnya tindakan itu ada 3 dalam administrasi. 3. Sah atau tidak sahnya tindakan panjenengan itu 3 parameter. 1, wewenang. Wewenang sudah jelas saja. Contoh wewenang juga itu ditunjukkan dalam SPP. Jadi sudah nggak bisa ditaati. Yang kedua itu prosedur. Nah, ini. Prosedur dalam melakukan tindakan itu. Kalau prosedur ini bisa didapat di mana? Prosedur itu ada 2 yang sumber prosedur. 1 dalam peraturan perundang-undangannya. Jadi biasanya dalam perwalinya, mungkin ya, dalam kerjanya itu sudah ada prosedurnya. Misalnya memberikan peringatan berapa kali, ya, berapa hari, itu sudah ada prosedur. Kalau tidak ada di dalam perundang-undangan, maka SOP. Nah, inilah pentingnya SOP, Pak. Tetapi saya ulang, berdasarkan pasal 9 ayat 4 ini dicatat tadi. Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan ketiadaan atau ketidakjelasan prosedur, ya, itu tidaklah menghalangi pejabat pemerintahan yang berwenang untuk mengambil tindakan atau keputusan sepanjang untuk kemanfaatan umum. Jadi ini belum ada SOP-nya, tapi punya kewenangan, itu nggak terhalangi panjenengan untuk melakukan tindakan sepanjang itu memang untuk kepentingan umum. Jelas-jelas dia untuk bangun jalan, macet, dia jualan pakai gerobak, pakai apa mobil terbuka, wah itu nggak bisa tindakan, nggak bisa berpedoman prosedurnya mana, nggak bisa. Nanti Bapak tunjukkan pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Secara teoritis itu disebut dengan right before it. Jadi kewenangan bebas dari perangkat apa pejabat pemerintahan. Yang dia itu kalau dalam bahasa sederhana itu diskresi, kewenangan bebas untuk melakukan tindakan meskipun prosedurnya mengatur A, B, C, D, tapi ketika ada kondisi yang memang nggak sesuai dengan apa, eskalasinya beda dengan yang diatur di SOP, pejabat pemerintahan yang berwenang bisa berdiskresi. Kira-kira begitu ya. Nah ini Pak. Jadi sementara kalau memang belum ada SOP, Bapak berarti terhalangi dari melaksanakan kegiatan ini. Tetapi alangkah lebih baik supaya kalau seandainya kemudian nanti ada pengujian di pengadilan, entah pengujian sifat administratif, perdata maupun pidana, kita bisa mempertanggungjawabkan kalau ada SOP. Ya, itu. Yang terakhir terkait dengan tugas. Apakah sama yang ada di pusat atau di Mako sampai dengan yang ada di kelurahan? Sama. 7 itu sama. Apalagi ada di kelurahan. Apalagi ada di kelurahan jelas-jelas tadi kan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 3 PP nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Lurah itu bertugas untuk menyelenggarakan rantibom di kelurahan. Dasar untuk menyelenggarakan rantibom itu apa? Itu adalah Permendagri nomor 26 tahun 2020 yang sudah menyebutkan bahwa ini di pasal 3 ayat 8 ini bahwa penyelenggaraan rantibom di kelurahan dilaksanakan oleh lurah di bawah koordinasi camat. Bentuknya apa? Kegiatannya sama. Tahapannya sama, perlengkapannya sama. Coba yang lihat yang tadi. Nah ini saya sadur ini Pak, supaya dengan mudah memahami. Ini saya ambil dari Permendagri. Ini saya edit, saya sadur, ya, supaya dengan mudah paham. Ini ada di dalam Permendagri, sama. Nah tinggal, makanya tadi Pak, saya jelaskan bahwa secara struktural memang panjenengan bertanggung jawab kepada lurah dan camat, tapi secara koordinatif dan fungsional itu tidak ada bedanya dengan satuan BP pusat daerah. Apalagi misalnya kalau camatnya lurahnya itu adalah polres. Apa itu substansi? Yang ini dari substansi. Apa substansinya? Ini deteksi dini, pembinaan, patroli, gitu ya. Misalnya patrolinya, kemudian penertiban apa saja? Angkutan jalan, trotoar,
dengan SOP yang sudah dibuat oleh Makmur ya. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri plus untuk Bapak kita Pak Sosok yang sudah luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi karena beliaunya berburu dengan waktu, monggo Pak, kami tidak mesin Pak. Oke, untuk narasumbernya. Baik, Bapak saudara ibu sekalian, lokasi dulu ya. Nanti setelah saya share Lanjut grupnya para senopati yang ada di wilayah timur, nanti bisa panjenengan diskusikan. Saya di depan saya itu cukup banyak orang yang handal-handal terkait dengan hukum. Ya, tanya aja Mas Peter ini pasti semuanya akan clear. Tanya Bayu itu kabeh akan clear. Baik Bu, langsung Bu. Baik, ini kesepakatan ya, ini kesepakatan. Ini lagi teko tapi nggak ada kesepakatan. Kesepakatan ya. Kita tanpa istirahat. Nanti kalau ada duhur kita jeda sebentar. Ya, kita jeda sebentar. Kita mainkan lagi. Mudah-mudahan jam setengah, bukan sampai. Mudah-mudahan jam setengah 1 sudah selesai. Oke, sepakat? Sepakat ya. Pasti banyak sepakat ya, kamu nggak sepakat ya. Pasti banyak sepakat dibandingkan tidak sepakat. Itu ya kayak aku yang pas sama aja lah kalau seperti panjenengan semua. Baik, saya nggak perlu menukik pada toko sinis itu kerjanya sampean tiap hari. Langsung aja pada permasalahan ya. Sudah, ini sudah disampaikan Pak Sesung. Bu, cepet-cepet ya Bu, aku bingung nih, cepet-cepet. Baik yang tadi Bu. Baik, ini Pak, ini yang sering jadi jual ini. Berarti apa? Ibaratnya kita akan menyerang musuh itu kita koordinasikan. Bentuknya koordinasi yang diinginkan sama pimpinan kita mungkin dulu juga sudah pernah disampaikan sama Pak Kasat. Itu adalah dibentuk dalam kewilayahan. Artinya kalau di wilayah timur ini ada 7 kecamatan, barangkali salah satu memang ada yang ditunjuk jadi koordinator kasih transit yang ada di wilayah timur. Nah, Pak Rere kan koordinator kasih transit sak Surabaya Raya, betul ya Pak? Terus misalnya koordinator wilayah timurnya Mas Andi atau siapa, saya kan nggak tahu. Itu setelah itu apabila ini giat, makanya tadi kan ada pemetaan perencanaan, ya ada pemetaan perencanaan itu dipetakan daerah mana aja wilayah timur ini yang menjadi isu strategis yang harus ditertibkan bersama-sama dengan 7 kecamatan ini. Jadi kan nggak perlu ngambil banyak-banyak. Nggak perlu terus kebuka band, nggak perlu. Saya kira 7 kecamatan itu misalnya diambil 3 sudah terkumpul berapa itu? Kalau 7 ditambah dari 3 4, saya kira nanti sudah tercukupi. Itu adalah rencana ke depan atau mungkin ini sudah dilakukan yang harus diimplementasikan sama teman-teman yang ada di kecamatan atau yang ada di kelurahan. Harus seragam, ya harus seragam. Jadi kalau nyun sewu karena pemerintah kota belum bisa mengakomodir untuk panjenengan semua, kalau jenengan swadayanya harus yang sesuai dengan ini Pak, sesuai dengan aturan karena ini diatur di Permendagri, ya nanti aja yuk Bayu. Itu kakek. Ternyata Pak Re itu sudah nikah untuk yang keempat kalinya. Saya batalkan 2 hari sebelum akad nikah. Ya, 2 hari sebelum akad nikah saya putus kontraknya. Ya karena penampilannya luar biasa, mempesona, cewek-cewek iso kaget-kaget. Itu sebetulnya adalah yang keempat. Ya, aku sampai bebek lapor ke kasar. Iso ditutup. Ketemu bojo iki.
Oke, balik. Baik, ini ya Pak, yang pengen untuk membuat sebuah keseragaman ini adalah ini. Kalau uniform TNI kita ini sudah sama, ya, kayak jajaran samping kita dari TNI Polri itu kan sama kan? Sama. Pokok itu jenenge sapa kayak itu namanya kainnya apa ya? Tanyakan itu loh. Kalau saya cerita penjahit itu digawe promosi, tapi kayak penjahit itu paling keluaran itu Pak Bambang. Ya. Rumahnya belakangnya SIB. Terus tak jamin, itu 1.300.000 sampai elek, tuwek, mentik, masuk ganteng. Nah, gaya ceritanya Pak, siapa itu? Pak Bambang. Itu memang standarnya standar TNI Polri. Ya, baju seperti ini, serta Ibu sekalian, Bapak serta Ibu sekalian, ini ya yang titipan dari pimpinan yang harus kami sampaikan ke panjenengan semua. Ini adalah oleh-oleh. Jadi tugas kami adalah untuk mensinkronkan pola tindak pada saat di lapangan, adalah juga untuk menselaraskan pola dalam pemikiran terkait dengan masalah terantibum. Yang ketiga adalah untuk menyamakan persepsi terkait dengan uniform kita. Ya, jangan pakai kaos, jangan pakai Jadi ini yang diinginkan sama pimpinan kita. Makanya nanti pada saat pertemuan, kalau panjenengan saya kira sudah cukup ya, panjenengan sudah cukup. Nanti pertemuan berikutnya di wilayah timur adalah kasih Prantibang yang hari ini belum hadir, ditambah dengan staf yang berbeda. Ya, ditambah dengan staf yang berbeda. Jadi nanti keliling, saya keliling 5 wilayah dulu, nanti ketemu lagi. Kalau ketemu dengan jenengan dengan Bayu itu mungkin ya tahun 2023. Baik, biar nanti lebih ringkas ya. Sebetulnya makannya sudah ada, tapi kalau dimakan sekarang Bayu balik rame biasanya. Ini sama Riki, mana Riki? Nah, ya, baik. Yang terakhir ya, sesi terakhir ada 2. Satu adalah terkait dengan masalah teknik jepret, teknik nginceng sing apik ya apa sih? Yang kedua adalah teknik pelaporan yang baik biar sama dengan di 34. Jadi Pak Kasat nanti begitu jenengan keren di grup, Pak Kasat tinggal pindah aja. Jadi Pak murah sana karena masuk di grup itu kan luar biasa sekali. Saya foto sampai kecikilan nonton itu. Mas Riki, elek-elek ini sudah pindah-pindah di beberapa media dan terakhir singgahnya sudah di Satpol PP. Makanya tak kayak tugas bagian media sosial. Yang create media sosial Riki, Jabo mana Jabo? Oh iya, sorry. Jabo bagian. Jadi nanti Riki sama Jabo berikan pemahaman singkat padat jelas, karena saya tahu suasana kebatinan dari Bapak serta Ibu sekalian jam ini iso-iso walah. Oke, monggo. Diperhatikan dulu. Mohon izin, saya akan sedikit menyampaikan berbagi ilmu pengalaman saya mengenai cara-cara dokumentasi fotografi. Kebetulan dulu saya pernah bekerja sebelum di Satpol PP, saya pernah bekerja di media wartawan foto di Tribun Jateng, tentunya di Semarang. Terus setelah itu saya pindah di humas eksternalnya perusahaan migas Petronas. Nah, setelah itu terakhir singgahnya di Satpol PP Kota Surabaya. Gitu. Jadi nanti ada ini dokumentasi. Sebelumnya sudah tahu belum nih dokumentasi itu apa? Jadi dokumentasi ini suatu proses pengumpulan data berupa foto atau video. Next. Terus di dalam dokumentasi kan ada foto dan video. Dan kali ini saya akan jelaskan mengenai fotografi lah. Fotografi di sini itu seni untuk melukis cahaya. Pasti ibu-ibu bapak-bapak kan pasti mikir loh, kok bisa cahaya kok bisa dilukis gitu kan. Nah, sama halnya kayak lukisan yang pada umumnya kita memerlukan suatu alat, yaitu alatnya berupa kamera, ya kan. Begitupun
diri dulu ya Bu. Soalnya kalau tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang jangan terbayang-bayang. Nah, nama saya Zabo, satu bidang Jawa Tinggi, stafnya dari Pak Dwi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa dokumentasi tanpa laporan itu percuma, dan juga sebaliknya bahwa laporan tanpa donasi juga percuma, karena itu saling melengkapi. Nah, next. Nah, kalau boleh saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, apa sih laporan itu? Ada yang saja enggak? Satu atau dua? Fungsinya dengan laporan itu apa? Monggo. Memberi informasi. Ada lagi? Ada lagi? Oke, next. Nah, laporan, saya lagi bahwa laporan adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada pimpinan atau atasan dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan atas pelaksanaan satu kegiatan. Seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Sesuk bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh panjenengan harus dibuat dalam bentuk laporan. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama, ketika nanti panjenengan di sana, panjenengan bisa mengidentifikasi atau menggambarkan suatu kegiatan. Maksudnya dari dokumentasi tadi dijaga di laporan apa sih yang dilakukan, yaitu. Terus yang kedua, bisa memberikan informasi fakta seobjektif mungkin, katanya gimana, jenis kegiatannya apa. Itu di pendahuluan supaya biar lebih paham. Isinya adalah terkait pelaksanaan kegiatannya, peserta kegiatannya, dan pelaksanaannya seperti apa. Itu yang diisi ya. Penutup saya cukup simpel aja Pak. Kalau misalnya penutup ya kita bilangnya dokumentasi apa demikian untuk jadi periksa dokumentasi seperti itu, dan dilakukan fotonya. Penutupnya adalah foto. Next. Nah, syarat laporannya seperti apa Pak? Yang pertama, teks yang digunakan harus singkat dan jelas Pak. Contohnya seperti ini, benar tak singkat, tapi ini kesingkatan Pak ini. Maksudnya apa? Karena kita nggak tahu ini apa ya benar kita melakukan teman-teman misalnya di lapangan juga melakukan pas banner, melakukan PKL, tapi lapor ada kendala apa lagi di situ kan kita tidak tahu. Pimpinan tuh nggak tahu ya tapi sudah begini. Akhirnya ketika nanti ada suatu case, pimpinan juga nggak bisa ini teman-teman akhirnya jangan salah beranggapan pimpinan aku nggak peduli ya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa ngasih informasi kepada pimpinan atau atasan panjenengan ya, akhirnya itu tadi timbul gap antara tim yang di bawah dengan yang di atas. Gambarnya tanda-tandanya seperti itu nih, bintang. Next. Nah, seperti yang tadi dibilang oleh pimpinan saya Pak Dwi bahwa kita kan menyeragamkan Pak. Selama ini yang dilaporan dari rekan-rekan Senopati atau Senopati yang dikirimkan ke bidang itu macam-macam. Nah, maksudnya di sini kenapa seragam? Satu sisi adalah coba teman-teman yang di lapangan itu membayangkan bahwa panjenengan berada di posisinya admin sekali-sekali aja. Gimana sih kalau tiba-tiba panjenengan disuruh merekap dengan laporan seperti itu? Apakah akan efektif atau malah tambah butuh waktu lebih untuk melakukan rekapan seperti itu kan? Selama ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kampat yang dengan tujuannya adalah mempermudah dalam proses merekap Pak. Jam 9, jam 10 jadi di sini bisa nggak tahu jam 9 tadi kemana, jam 10 kemana, jam 11 kemana. Nah, itu nanti bisa direkap. Nah, tapi tetap menyesuaikan dengan kondisi teman-teman. Ketika laporan itu urgensi diminta oleh pimpinan, monggo dilaporkan secepat mungkin. Tapi kalau memang itu masih bisa gitu, maksudnya kayak sekedar patroli umum kayak gitu, itu masih bisa dikaitkan ya Pak. Yang penting tetap dilaporkan secara itu tidak monggo diatur seperti. Lokasinya jangan lupa ditulis di mana, misalnya di robot pimpinan atau apa tadi penemuan kita ditulis. Giatnya ngapain Pak? Dengan patroli kah, penertiban reklame kah, penertiban PKL kah, maupun di sini. Ini ada yang tanya enggak Pak? Cukup Bapak, waktunya sudah pas, sudah pas bahkan. Jadi paling enggak dengan harapannya dengan laporan dan dokumentasi ini Pak, ada perkembangan hasil paling enggak ketika nanti direkap oleh teman-teman jauh lebih mudah, lebih gampang dan bisa jadi nilai tambah untuk atasan dan pimpinan panjenengan. Nah, mungkin untuk dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya sampaikan tadi intinya yaitu harapannya pimpinan itu foto itu harus jelas dan berkualitas, tidak kosong. Jadi setelah ini
tidak ada lagi foto yang cuma kelihatan punggungnya, terus foto cuma jalannya aja, itu harusnya bisa ditinggalkan. Terus yang kedua itu laporan ini tidak boleh memakai kata-kata hati dan emoticon. Dia bisa dipahami oleh semua pimpinan karena biasanya laporan jenengan itu dikirimkan ke Pak Wali kan otomatis langsung malu kayak kata-kata hati lah pada ketiga atau apa. Jangan otomatis kan Pak Wali kan belum paham ini apa. Jadi harapannya di sini. Terus yang dan bisa terbaca oleh semua HP kan soalnya HP-nya mungkin pimpinan atau apa ada yang kurang support kan. Jadi kalau selama di model-model dikasih bintang terus dikasih tebel terus miring-miring otomatis takutnya nanti laporan teman-teman tidak terbaca. Terus yang terakhir yang dibaca Mas Bapak tadi kita mulai sekarang harus lebih pintar dari masyarakat dengan mengetahui dasar-dasar hukum. Jadi harapannya sebelum kita melakukan penertiban atau apa minimal kita mengetahui dasar hukumnya. Baik itu dituliskan di laporannya teman-teman tadi. Terima kasih. Baik, beri aplaus yang meriah untuk mereka berdua. Apapun statusnya, mereka punya kelebihan, ya. Dan kelebihan itu yang saya ambil, ya. Kelebihan itu yang saya ambil. Itulah yang bisa menginisiasi, meng-create sehingga Satpol PP bisa dilihat oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kalau pada saat, mohon maaf, mohon izin, setelah pandemi ini sudah mulai rame yang kunker di Satpol PP Kota Surabaya. Baik, Bapak serta Ibu sekalian, closing statement yang kami sampaikan pada pertemuan di wilayah Surabaya Timur ini, kita taruhan dari pimpinan adalah untuk menselaraskan, menseragamkan, mengkoordinasikan. Yang terakhir adalah gotong royong yang sering diangkat sama pimpinan kita yang tertinggi. Gotong royong di dalam melakukan penertiban. Penertiban yang apa? Penertiban yang humanis, penertiban yang memberikan solusi. Artinya apa? Artinya penertiban harus paralel dengan solusi yang kita berikan. Apa itu tempatnya? Misalnya di SWK atau di tempat yang lain. Saya kira panjenengan lebih tahu. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari yang kedua ini dalam roadshow kami di wilayah-wilayah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nanti jangan lupa untuk yang terakhir absensi, ya. Terus ada kotak, ya. Kotak boleh 2 itu. Ya, loro. Ya, loro. Daripada salah kok kadang ngomong sintok lho. Pakai loro, aku iso berantem waktu iso. Ya, kotaknya langsung 2 khusus Bayu, nggak usah diberi. Ya. Sekali lagi mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke. Selesailah sudah Lur untuk acara pembinaan dan pelatihan Satpol PP yang baru-baru dari kelurahan se-Surabaya Timur. Jangan lupa ya Lur untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share. Terima kasih, salam sehat.